Perkenalkan, nama saya Linda F. Nenggolan. Pada hari ini saya ingin memperjelaskan setelah saya menonton dari video tersebut, saya ingin memperjelaskan video dari video tersebut lagi, yaitu tentang Activity Based Management atau yang bisa disebut dengan singkatan ABM. Ya, itu yang dimulai dari pemahaman yang mendalam proses tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Proses analisis ini merupakan pendekatan untuk memahami aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa customer-nya. Ada 4 macam analisis ABM. Yang pertama itu analisis pemicu. Di dalam analisis pemicu itu yaitu seperti usaha untuk mencari faktor penyebab timbulnya biaya suatu aktivitas. Yang kedua itu analisis aktivitas. Di dalam analisis aktivitas ini ada langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan analisis aktivitas. Yang pertama itu aktivitas apa yang dikerjakan. Yang kedua, beberapa orang terlihat dalam aktivitas tersebut. Yang ketiga itu waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas. Yang keempat itu ada rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Yang keempat itu adalah pengelolaan aktivitas. Di sini itu pengelolaan aktivitas itu bertujuan untuk mengurangi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengefisienkan aktivitas yang bernilai tambah juga. Yang keempat itu pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja itu yaitu untuk menilai bagaimana aktivitas dilaksanakan dan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Activity Based Management atau ABM adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value, ya dalam bahasa Inggrisnya, yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkat nilai atau value tersebut. ABM menggunakan Activity Based Costing atau ABC sebagai sumber informasi utamanya untuk mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas perusahaan yang tidak bernilai tambah atau non-value add activity. Di sini ada kelebihan activity based management. Yang pertama itu ABM mengukur aktivitas proses dan aktivitas basic bisnis kunci dengan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai atau value bagi pelanggannya. Yang kedua itu kelebihannya itu ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga itu kelebihannya itu ABM menggunakan analisis cost driver, analisis aktivitas, pengelolaan aktivitas, dan pengukuran kinerja. Yang terus aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Di aktivitas nilai bertambah adalah aktivitas yang memberi kontribusi terhadap customer value atau nilai atau berorganisasi yang membutuhkannya. Dan aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak memberikan kontribusi terhadap customer value atau terhadap kebutuhan organisasinya. Seperti kayak di sini aktivitas terus ada bernilai tambah tuh, seperti tidak bernilai tambah. Contohnya seperti aktivitasnya merancang produk bernilai tambah tapi tidak bernilai tambah. Kalau persediaan berlebihan stok itu tidak termasuk bernilai tambah, tapi itu termasuk tidak bernilai tambah. Terus yang seperti waktu menunggu itu kayak itu termasuk maksudnya masuk dalam tidak nilai bertambah. Pemisahan biaya ini bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama itu memusatkan perhatian mereka terhadap pengurangan aktivitas tak ternilai tambah. Yang kedua itu menyadari besarnya pemborosan yang sekarang terjadi. Yang ketiga itu mengevaluasi aktivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya tidak bernilai tambah dalam bentuk perbandingan antar periode. Terus di sini juga ada perhitungan siklus waktu pengiriman atau truck time
dan manufacture closing efficiency atau MCE. MC. Waktu siklus pengiriman adalah jumlah waktu sejak order diterima dari konsumen sampai saat order yang lengkap dikirimkan. Throughput atau manufacture course time adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan produk. Terus di sini juga ada seperti itu, throughput or manufacture course time. Seperti tadi dijelaskan, dari pesanan diterima pesanan pelanggan ke waktu tunggu, terus dari waktu tunggu itu kemudian ada lagi produksi dimulai, dari produksi mulai langsung ke waktu pemrosesan plus waktu inspeksi dan move time dan waktu antri. Dari sini akan beralih ke langsung ke itu truck manufacture course time dan waktu siklus pengirimannya. Di sini ada beberapa waktunya, itu seperti waktu bernilai tambah. Waktu bernilai tambah ini ada jenis seperti waktu pemrosesan, tidak bernilai tambah itu ada waktu tunggu, waktu inspeksi, waktu move time, waktu antri. Waktu pemrosesan itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan secara aktual. Kalau waktu inspeksi atau inspection time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa produk yang dihasilkan dijamin tidak cacat. Waktu gerakan atau move time adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk memindahkan bahan atau sebagian produk dari bengkel kerja atau workstation ke bengkel kerja lainnya. Waktu antri atau queue time adalah jumlah waktu yang dikeluarkan produk untuk menunggu supaya diproses, dipindahkan, diinspeksi atau menunggu di gudang untuk dikirimkan. Dan ke manufacture cost efficiency atau MCE adalah usaha bersama untuk menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah, yaitu inspection, moving, dan cleaning. Rumus untuk menentukan MCE yaitu adalah waktu bernilai tambah dibagi throughput atau manufacture cost atau time. Jika MC kurang dari 1, maka terdapat aktivitas yang bernilai tambah dalam proses produksi. Jika MCE sama dengan 0,5, berarti yang separuh dari waktu produksi total terdiri dari inspeksi, moving, dan aktivitas tidak bernilai tambah. Di beberapa perusahaan manufaktur MCE kurang dari 0,1 atau 10%, yang berarti 90% dari waktu pemrosesan tidak bernilai tambah lagi produk. Perusahaan di Jepang mengurangi inspection time dengan mengembangkan total quality control dan zero defect manufacture dengan mengurangi waiting, total quality control dan mengurangi waiting atau stroke time dengan mengembangkan just in time inventory system. Melalui pemonitoran MCE, perusahaan dapat mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah dan kemudian mempercepat produk sampai ke tangan konsumen dengan harga yang lebih rendah. Contohnya itu seperti perusahaan bangunan atau papan jati ingin mengetahui penelurusan waktu yang berhubungan dengan order dan produksinya. Selama 4 bulan terakhir 2005, rata-rata waktu untuk tiap unit atau order setiap berikutnya seperti waktu tunggu harinya 15,0, waktu inspeksi 0,6, waktu pemrosesan 0,2 hari, move time 0,4 hari, queue time itu 5,0 hari. Barang yang dikirimkan segera setelah diproduksi selesai. Dan pertanyaan di sini, hitunglah truck time atau volume produksi. Terus ditanyakan juga manufaktur MCE-nya. Terus berapakah waktu untuk produksi yang merupakan aktivitas yang bernilai tambah. Dan di sini juga kita disuruh untuk mencari siklus waktu pengirimannya. Untuk mencari truck time itu waktu pemrosesan tambah waktu inspeksi ditambah move time ditambah queue time sama dengan
Tadi waktu pemeriksaannya 2,6 hari, di waktu improvisasinya 0,6 hari, move time-nya 0,4 hari, ditambah quick time-nya 5,0 hari, sama dengan jika dijumlahkan itu totalnya menjadi 8,0 hari. Berarti talk time-nya itu adalah 8,0 hari. Untuk mencari MCA-nya itu berarti 2/8 sama dengan 1/4 atau 0,28. Jadi pada saat dimasukkan dalam produksi, unit yang sesungguhnya dikerjakan hanya 25% dari waktu yang tersedia. Pada saat MCA sama dengan yang ketiga itu kita disuruh mencari itu berapa waktu produksinya. Tadi kan MC-nya 25%, maka dari 75%, berarti 75%, dari 100 berarti 100 dikurang 25%, maka 75% dari waktu produksi total yang dikeluarkan untuk aktivitas tidak bernilai tambah. Untuk waktu siklus pengirimannya itu waktu tunggu ditambah truck time, yaitu 15,0 hari ditambah truck time tadi 8,8 hari. Sama dengan itu jika dijumlahkan total itu menjadi 23 hari. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari kegagalan dalam implementasi ABC atau ABM seperti berikut ini. Yang pertama itu implementasi strategi. Yang pertama itu melibatkan manajemen para karyawan dalam menciptakan sistem ABC. Ini maksudnya seperti ketertiban manajemen dan karyawan menyebabkan mereka mengenal ABC atau ABM. Selanjutnya mereka mungkin tersedia untuk mengimplementasikan sistem tersebut karena mereka terlibat dan merasa ikut memiliki sistem yang baru. Yang kedua itu mempertahankan sistem secara paralel, yaitu seperti mempertahankan sistem secara paralel memungkinkan setiap individu untuk mengadaptasi secara bertahap sistem ABM-nya. Perubahan sistem biaya secara tiba-tiba dapat menyebabkan frustasi dan kebingungan pada para manajer dan karyawan. Yang ketiga itu menggunakan ABC pada pekerjaan. ABC maksudnya ABC dan ABM pada pekerjaan yang akan menyebabkan kesuksesan. Artinya yaitu ABM seharusnya digunakan pada pekerjaan-pekerjaan sederhana yang probabilitas keberhasilannya tinggi. Implementasi ini akan menunjukkan bagaimana dan mengapa ABM berhasil diterapkan. Keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan menyebabkan individu untuk melihat manfaat ABM secara lebih jelasnya. Dan yang terakhir itu mendidik manajemen, itu artinya itu seminar yang mendidik manajemen tentang ABM dapat menyebabkan para manajer memahami konsep-konsep dan menghargai manfaatnya. Manajemen menjadi sadar terhadap aktivitas yang memicu bisnis. Demikian penjelasan saya tentang ABM, yaitu Activity Based Management. Sekian dan terima kasih.